Kembali lagi di channelnya Silakman. Sesuai dengan judul dan thumbnail video kali ini, gue mau beropini setelah menonton film Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas. Pertama-tama, film ini disutradarai oleh Edwin, dan film ini tuh berdasarkan dari novel karya Eka Kurniawan. Jujur, gue belum pernah baca novelnya, berarti opini yang akan gue sampaikan nanti ke depannya itu berdasarkan pengalaman murni gue setelah menonton film ini. Dalam arti lain, ini pengalaman murni hanya dari filmnya aja. Film Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas. Lalu yang kedua, gue mau membahas deretan aktor dan aktris yang bermain di film ini. Mulai dari Martino Leo yang berperan sebagai Ajo Kawir, lalu ada Ladya Seryl, gue nggak tahu apa ya penyebutannya kayak gimana. Ladya Seryl berperan sebagai Iteng, dan Reza Radian sebagai Budi Baik, Sal Priadi sebagai Toke atau bestinya si Ajo Kawir, lalu ada Lukman Sardi sebagai Codet, Jenar Maesa Ayu sebagai Rona Merah, dan yang terakhir ada Ratu Felisa sebagai si misterius jelita. Ketiga, sinopsis film ini yaitu ada seorang pria yang bernama Ajo Kawir yang mengalami titiknya nggak bisa ngaceng, nggak bisa berdiri tuh burungnya. Dan sepanjang film ini, gue dibawa untuk mengetahui apa yang menjadi penyebab titiknya si Ajo Kawir nggak bisa ngaceng, nggak bisa bangun. Yang keempat, sepanjang gue menonton film ini, kesan yang ditimbulkan dalam film ini tuh bener-bener kayak film jadul gitu, jadul banget. Mulai dari pemilihan tone warnanya, pemilihan font dalam film ini, musik dan background musik, gue nggak tahu bedanya apa. Ya intinya musiknya terus musik yang mengiringinya, intinya musiknya tuh enak banget. Seakan-akan ngebawa pengalaman gue kayak waktu itu nonton film Rhoma Irama, Warkop, Si Buta Dari Gua Hantu, dan sinetron Sidul. Jadul lah, old school banget. Dan yang terakhir, membawa konsep jadulnya itu dalam bentuk dialog. Jadi dialog-dialog yang ada dalam film ini tuh bersifat baku. Dan bahasa yang digunakannya juga bahasa zaman dulu banget gitu. Tapi gue suka sama keputusan make bahasa zaman dulu ini tuh. Dan memang sesuai dengan latar waktunya. Kayaknya sekitar 80 sampai 90-an deh. Kayaknya ya. Antara mungkin atau 70, 80. Soalnya gue kan nggak baca novelnya, jadi nggak tahu latar waktunya tuh lebih tepatnya di mana. Selain dari tone warna, terus pemilihan musiknya, lalu penggunaan latar dalam film ini. Latar tempat, kayaknya ya, kan gue nggak baca novelnya nih. Tapi dilihat dari musik yang dipakai, yang dimainkan, terus suasana tempatnya yang ditunjukkan gitu, yang difilmkan, kayaknya sih berlatar di Pulau Sumatera. Tapi gue nggak tahu ini mah apa ya, kira-kiranya aja berdasarkan pengalaman gue dari nonton film ini. Tapi yang gue salut tuh penggunaan teknik pengambilan gambarnya. Ada salah satu adegan di mana waktu itu Ajo Kawir berantem di tengah-tengah, kayak di tengah-tengah pertambangan. Terus tuh dia tuh berantem sama si Iteng. Terus yang bikin ini salut ya, kayak ini real banget gitu, kayak syuting. Terus di tengah-tengah mereka syuting berantem di tengah-tengah jalan. Jalannya itu dilaluin sama truk pertambangan. Udah tahu kan truk pertambangan tuh yang gede-gede banget gitu. Dan ya asik lah. Terus tuh ada beberapa shot yang dimana kayak ini tuh bukan shot orang film-film Indonesia gitu. Tiba-tiba tuh shotnya tuh tiba-tiba tek 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 tek, dalam arti tiba-tiba bisa loncat-loncat aja. Dan kesan mistisnya dapet. Soalnya gue nggak tahu ternyata film ini tuh ada mistisnya, ada misterinya gitu. Gue kira ini kayak film-film drama biasa gitu. Ternyata loh
kok menuju akhir film kok ada mistisnya ya. Dan penggunaan background musiknya ngebangun mistisnya banget sih. Terus yang kelima, nah ini bagian yang bikin gua naik alis pas setelah nonton film ini tuh, tentang alur ceritanya. Jadi gini, alur cerita yang digunakan tuh alur cerita maju mundur. Dan alur ini udah banyak dipakai di film-film Indonesia. Tapi yang ngebuat ini yang ngebuat ini naik level, kalau kata gue ya, pembawaan film ini naik level yaitu smooth banget, penggunaan alurnya tuh smooth banget. Karena balik lagi, karena gue belum pernah baca novel ini, jadi gue rasa ini nggak ketara gitu, mana alur yang lagi maju, mana alur yang lagi mundur. Jadi bener-bener kadang-kadang bingung, dan emang harus fokus buat nonton film ini tuh. Nggak bisa nonton film ini terus matanya sambil lihat HP tapi kuping fokus ngedengerin, nggak bisa. Emang harus bener-bener fokus dari dialognya, dari latar tempatnya, terus style dari karakternya udah tentu. Dan di situ emang bener-bener dituntut kita tuh harus fokus ke sana gitu. Dan tadi udah sempat gua singgung di mana semuanya itu serba dadakan gitu. Tiba-tiba si karakter Rajo Kawir ini ada di latar atau di tempat mana, si Iteng ada di mana gitu. Dan semua itu serba tiba-tiba muncul gitu. Tiba-tiba ada tek tek tek, tiba-tiba Iteng ada di pemancingan kolam. Tiba-tiba si Rajo Kawir ada di penjara. Semua itu serba tiba-tiba gitu. Tapi gue tahu biasanya kendala yang biasanya kendala kalau film ini berdasarkan dari novel, kendalanya yaitu gimana caranya novel yang setebal itu, buku novel yang setebal itu bisa masuk ke dalam film yang berdurasi kurang lebih 90 menit sampai 120 menit. Walaupun harusnya sih di zaman sekarang udah nggak relevan film yang 90 sampai 120 menit. Toh ada Justice League, dia bisa sampai 3 jam kalau nggak salah. Avenger Endgame juga sampai 2 jam lebih. Terus bahkan yang dulu The Lord of the Rings kan bahkan sampai 2 jam, 3 jam, 4 jam gitu. Tapi ngomong-ngomong soal durasi film, ini juga berkaitan dengan produser film. Berkaitan dengan daya minat masyarakat Indonesia, di mana kadang-kadang paham gitu, sebagai seorang penonton gak pengen, gue gak mau baca novelnya, tapi gue pengen tahu ceritanya apa lewat film ini. Dan gak mau tahu, gue gak mau film ini tuh panjang banget, durasinya panjang banget. Gue datang ke bioskop, pengen nonton film, gue udah ngeluarin uang, gue pengen terpuaskan. Dan masih banyak produser ataupun ya produser sih, karena kan yang semua duit kan dari produser film, sutradara yang mempertanggungjawabkan filmnya. Tapi mau nggak mau ya hubungan sutradara sama produser kan memang harus baik gitu, sama kayak teman aja, harus baik hubungan sutradara sama produser. Jadi mungkin produsernya takut karena kepanjangan, takutnya nggak laku atau apa gitu. Dan ya jadinya mengambil market yang biasa-biasa aja, di mana filmnya jadi pendek. Dan dampaknya semua alur cerita menjadi terburu-buru, di mana karakternya itu seharusnya ada masa di mana karakternya itu bimbang, ada masa di mana karakter si Ajo Kawir itu benar-benar meratapi kesedihannya. Dan itu semua terjadi di novel aja gitu. Di film kayaknya nggak begitu banyak dimasukkan ke screenplay filmnya. Walaupun gue cukup yakin waktu syuting pasti banyak hal-hal yang menggambarkan isi dari novel ini. Tapi sayangnya balik lagi ke keterbatasan durasi film, jadinya ya banyak adegan yang dipotong. Terus ya kayaknya sih banyak adegan yang dipotong sih dari novel gitu.
Sama halnya kayak novel Harry Potter kan, banyak adegan yang dipotong tuh di Harry Potter yang terakhir, Deathly Hallow Part 1 and Part 2. Gua baca-baca di review katanya sih memang nggak sebanding lah sama gambaran di novel di Harry Potter itu. Baik lagi ke film seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas. Plot ceritanya nih, ini bakalan full spoiler, bodo amat. Tapi ini gue cerita karena mumpung ingat aja gitu sebagai catatan kaki gue aja sih tentang film ini. Bermula dari Ajo Kawir yang titiknya tidak bisa ngacong, tidak bisa berdiri. Dia minta bantuan nih, pertama kali nih. Dia minta bantuan di adegan pertama kepada PSK. Dimasukkan lah ya si itunya ke mulutnya. Terus PSK-nya bilang gini, satu-satunya yang ngebuat PSK malu, nggak bisa bangunin burung pelanggannya. Oh shit. Tadi ini masalah yang serius nih. Nggak bisa bangun gitu loh. Terus setelah itu kita diberitahu sepanjang perjalanan film kita diberitahu kalau tokoh Ajo Kawir ini sering sekali bertengkar. Ibaratnya sih kayak tukang pukul panggilan gitu. Nah, konsep yang datang tiba-tiba tadi yang gue bahas, yang tak 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 tak, mungkin gue nggak begitu memperhatikan kali ya waktu pas nonton film. Tapi tiba-tiba aja Ajo Kawir ada di suatu daerah pertambangan. Tiba-tiba si Iteng datang, naik motor tuh. Mereka ngobrol sebentar, tapi si Iteng langsung ngebanting motornya. Berantem lah kan mereka. Terus kayaknya si Ajo Kawir itu dia ngincer bosnya si Iteng. Si Iteng jadi penjaga bosnya itu. Berantem lah kan mereka, berantem, Iteng kalah. Terus si Ajo Kawir, tapi Iteng bilang di tengah pertarungan dia tuh bilang kayaknya dia tuh terpaksa jadi penjaga bosnya itu. Iteng kalah, si Ajo Kawir ketemu bosnya, diputuskan lah kupingnya kan, kuping bos si Itengnya tuh ditaruh lah kupingnya itu ke sebelah Iteng. Dari situlah mulai tumbuh benih cinta. Terus setelah itu si Ajo Kawir dipanggil sama kayaknya sih orang yang berkuasa di kampung itu gitu. Aduh gue lupa nama karakternya siapa. Kayak kakek. Dia dipanggil diminta buat ngebunuh si Macan. Kalau berhasil ngebunuh si Macan, dia bakal dapat banyak duit. Awalnya dia nerima sambil pencarian dia mencari si Macan, dia juga berkencan dengan si Iteng. Berkencan tuh sama si Iteng tuh. Sampai akhirnya di pasar malam mereka mengadu nasib. Tapi saat puncak-puncaknya nih si Ajo Kawir malah kabur karena dia tahu kan burungnya tidak bisa berdiri, jadi dia kabur gitu aja. Terus dia ngerasa minder, dia takut karena burungnya nggak bisa bangun, dia takut nggak bisa muasin si Iteng. Terus dia pergi gitu aja lah, ghosting lah kalau zaman sekarang tuh, dia ghosting. Terus si Iteng tuh suka ngirim pesan lewat radio melalui lagu-lagunya. Tapi setelah beberapa minggu si Ajo Kawir nggak ngebales lagu-lagunya, sampai akhirnya si Iteng nekat buat datang ke rumahnya. Dia nanya kan, selayaknya hubungan ghosting, selayaknya hubungan antara dua manusia, laki-laki dan perempuan, harus ada kepastian. Nggak bisa tuh digantungin gitu aja. Nggak bisa. Si Iteng tuh memberikan meminta kepastian. Jadi kita tuh apa sih? Kamu sayang gak sih sama aku? Kata si Iteng, nanya ke si Ajo Kawir kan. Si Ajo Kawir awalnya tuh ragu karena dia gak bisa muasin si Iteng. Tapi pas dia ngelihat Iteng serius, Ajo Kawir juga jujur akhirnya sama perasaannya. Sampai akhirnya mereka
menikah. Pas di pernikahan ternyata Iteng punya teman. Temannya itu namanya Budi Baik. Temannya itu dulu tuh jadi flashbacknya dulu si Budi Baik sama si Iteng diajarin berantem sama Budi Baik. Temen deket lah ibaratnya. Pas tahu si Iteng mau nikah sama si Ajo Kawir, Budi Baik tuh cemburu. Sampai akhirnya dia tiba-tiba nelpon misterius ke si Ajo Kawir. Dia ngancem lah ke si Ajo Kawir. Bakalan sial lah kalau nekat nikahin si Iteng. Namanya Ajo Kawir kan, dia tidak peduli kan. Dia tetap nikah. Sampai akhirnya bertemulah kan Budi Baik dengan Ajo Kawir di pernikahannya. Setelah pernikahan beberapa bulan kemudian mereka mereka bermesraan selayaknya hubungan suami istri. Tapi ya satu sisi Iteng tidak merasa terpuaskan gitu. Sampai akhirnya si Iteng tuh stres sendiri. Ya karena gak bisa menyalurkan nafsu syahwatnya, datanglah seekor setan yang bernama Budi Baik ini. Budi Baik tuh pintar. Dia pintar membaca situasi. Situasi di mana perempuan saat ada titik lemahnya, yaitu saat dia sedang turun pengawasannya dan sedang naik libidonya. Masuklah kan si setan Budi Baik ini dengan rayuan-rayuannya. Sampai akhirnya mereka melakukan hubungan intim di dalam mobil. Ditemani dengan pemandangan pantai, matahari yang mau tenggelam, gitar-gitar anak-anak senja. Tapi maaf, tidak ada lagu Versa Besari ataupun 420. Tapi ditemani dengan suara desahan yang keluar dari mulut mereka berdua. Dan seperti adegan dalam film Biru pada umumnya, di mana karakter wanita tuh kalau selingkuh awalnya suka nolak-nolak, ternyata ketagihan. Ternyata memang hubungan gelap dengan Budi Baik lah jalan keluar untuk mengatasi nafsu syahwat dia yang tidak tersalurkan. Hingga mungkin beberapa waktu, dan mereka sering melakukan hubungan suami istri itu, melakukan hubungan intim itu sama si Budi Baik. Sampai akhirnya di suatu hujan si Iteng pulang ke rumahnya, dia nangis, dia ngasih tau ke Ajo Kawir kalau dia hamil. Ya Ajo Kawir ya tentu aja kecewa dong. Ajo Kawir kecewa, terus dia pergi ninggalin si Iteng gitu aja, nggak ngomong satu kata pun. Dan gue salut. Memang perempuan seperti itu memang harus ditinggalkan. Ya gimana gak sakit hati coy, istrinya dipakai sampai hamil coba. Padahal tuh masalah tuh bisa selesai kok sama-sama komunikasi. Di dalam tuh kok sama-sama komunikasi tuh, percayalah masalah tuh pasti ada jalan keluarnya gitu. Sayangnya si Iteng memilih untuk memendam sendirian. Dan saat datang setan yang bernama Budi Baik, dia milih setan itu. Terus karena gelap mata marah, Ajo Kawir akhirnya nemuin si Macan, target pembunuhan yang sempat ketunda itu. Kayak kakek coy, si Macan itu dibunuh lah. Terus dia ditangkap, tiba-tiba di penjara. Terus katanya lebih baik dia di penjara. Kalau dia nggak di penjara, dia bakal makin banyak membunuh orang tanpa alasan yang jelas. Ya wajar. Terus dia selama di penjara itu dia selalu nyebutin kata lonte. Dan kayaknya sini merujuk ke istrinya gitu, ke si Iteng. Nggak ada kata cerai, tapi ya gitu, lonte. Terus dari situ, nah di sini nih tiba-tiba adegan flashback. Gue nggak tahu tiba-tiba ini adegan flashback
ke dua anak kecil, di mana naik sepeda. Mereka tuh kayaknya dari pasar ataupun dari warung atau dari mana gitu. Mereka nganterin makanan, lewatin hutan ke salah satu rumah. Ini rumahnya tuh bener-bener apa ya? Jarak antar rumah tuh jauh. Kayaknya di tengah-tengah hutan gitu. Dia ketok-ketok, keluarlah seorang perempuan. Dan ternyata pas di akhir film gue baru tahu, oh ini si Rona Merah. Masuk, si Ajo Kawil sama si temennya si Toke nggak langsung balik. Mereka tetap diam di rumah itu, mereka ngintip. Tiba-tiba datanglah siapa tadi tuh, si Lukman Sardi itu. Mana Lukman? Datanglah si Codet dengan temennya berdua tuh. Mereka datang ke si Rona Merah. Gua nggak tahu ini pastinya apa. Mereka datang ke si Rona Merah, terus tuh kayaknya dipaksa buat berhubungan gitu, tapi nolak si Rona Merahnya. Sampai akhirnya meninggal si Rona Merah itu. Dan pas adegan itu si Ajo Kawil sama si Toke itu kaget kan. Mereka tuh naik ke meja, ngintip dari balkon jendela itu, balkon atas jendela ya, yang bolongan di atas jendela lah, yang biasanya tempat nyamuk-nyamuk masuk lewat situ tuh. Ketahuan kan, ditangkap lah mereka. Cuman nggak tahu tuh, adegan maju lagi ke si Ajo Kawir. Tiba-tiba Ajo Kawir jadi supir truk. Dia ngirim beberapa barang ke kemana ya, ke Medan atau kemana gitu sama temannya. Terus adegan kembali lagi ke si Iteng. Si Iteng ketemu si Budi Baik. Si Iteng ternyata udah melahirkan anaknya cuman dikasih ke tetangga. Ini gue nggak tahu nih siapa tetangganya. Mungkin di novel dijelasin gitu. Anaknya dikasihin ke siapa? Anaknya dikasihin gitu aja. Terus dia ketemu si Budi Baik. Emang setan si Budi Baik tuh. Budi Baik tapi kelakuannya nggak baik. Masih aja ngelayu si Iteng. Mereka berantem di situ. Sampai akhirnya si Iteng ngebunuh si Budi Baik. Leher Budi Baik tuh ketancap gantungan baju yang dari besi merah tuh. Nggak lama dari situ ditangkap lah si Iteng kan, dimasukin ke penjara. Pas keluar ditanya kan sama sipir penjara wanitanya, kamu nggak ada yang jemput? Ujung-ujungnya juga mereka bakal mati juga, kata si Iteng tuh. Keluar, terus si Iteng datang ke rumah Rona Merah. Rumahnya udah hancur. Dan dari situ udah mulai creepy. Ini creepy banget. Pengambilan gambarnya, suasananya, musik yang dipakainya. Tiba-tiba si Iteng tuh ngebawa sesajen gitu. Tiba-tiba si Iteng itu ngebawa sesajen gitu. Nah, ditaruh di depan rumah si Rona Merah. Terus si Iteng masuk ke rumah Rona Merah itu. Gue gak tahu ini nekat gitu, sumpah. Mungkin emang gak, orang zaman dulu kayaknya emang gak penakut kayak gue kali ya. Masuk ke rumah kosong itu. Rumah kosong itu masuk. Terus adegan tiba-tiba berubah ke tumpukan sampah. Tiba-tiba dari tumpukan sampah itu bangunlah seorang wanita yang bernama Jelita. Mukanya tuh kotak, teges, tapi badannya wanita, singset. Datang, tiba-tiba si wanita misterius ini, si Jelita ini tiba-tiba datang ke rumah Rona Merah. Sebelum datang ke rumah Rona Merah, dia makan sesajen yang si Iteng taruh itu. Makan, dia ngeliat Iteng langsung pergi lagi. Nah, di sini tuh udah mulai konklusinya nih. Kalau emang fokus ke dialognya nih, konklusinya. Udah mulai konklusinya. Si Jelita itu sebagai perantara
kesimpulannya lah di dalam film ini. Pergi terus si Jelita tiba-tiba ada di truknya si Aju Kawir malam-malam tuh. Mereka ngobrol, si Aju Kawir nggak curiga sama si Jelita, sama temannya Aju Kawir juga nggak curiga sama si Jelita. Mereka ngobrol, masuk ke truk bertiga, jalan. Terus tuh si Iteng dia diminta buat jadi penggantinya Aju Kawir, jadi ya preman pembunuh lah. Terus si Iteng nyari informasi siapa sih yang ngebunuh si Rona Merah gitu. Dia penasaran. Terus dia tahu lokasinya. Si Iteng datang ke lokasi itu, ke lokasi pertama. Dia datang ke temannya si Codet, dibunuh lah kan di dekat kolam ikan. Terus tuh satu lagi si Codetnya ditemuin di depan rumahnya, di belakang rumah, dikejar, dibunuh lah, diikat, digantung di yang harusnya ngegantungin kandang burung malah ngegantungin orang. Gak creepy gimana coba, siang-siang, siang bolong, sepi. Zaman dulu pasti sepi siang-siang tuh. Tiba-tiba bayangin aja pas keluar rumah ada yang gantung, tapi bukan kandang burung, tapi manusia gitu. Gila kan. Terus balik lagi ke adegan si Aju Kawir. Jadi selama perjalanan tuh si Aju Kawir sama temannya tuh ada selek lah sama supir truk yang lain. Gara-gara barangnya tuh diambil sama si Aju Kawir. Padahal atas pertujuan si orangnya gitu. Barangnya diambil, kejar-kejaran mereka sampai akhirnya mereka pukul-pukulan kan, dibawa ke hutan gitu. Terus di hutan temannya menang akhirnya. Kita ngomong cerita di sini konklusinya pada suatu dia tuh cerita creepy banget, sumpah creepy banget. Jadi di bagasi truk itu pada suatu cerita ada seorang wanita kecil, dia diajak untuk berhubungan sama orang dewasa gitu. Terus dia juga cerita seorang anak lelaki kecil dipaksa buat berhubungan sama seorang wanita. Dipaksa. Bukan dia mau, tapi dia dipaksa berhubungan sama seorang wanita itu. Terus adegan ngambil shot ekstrim close up ke si mukanya si Jelita, nyengir, ada gigi emas, ya ampun. Terus tiba-tiba dia hilang gitu aja. Aju Kawir kaget, terus sebelum itu si Jelita bilang, burungmu keras. Aju Kawir kaget, keluar dari truk, tiba-tiba si Jelita hilang tuh. Dari situlah burungnya, tititnya si Aju Kawir sudah bisa ngaceng. Dia ingat sama si Iteng, dia pengen pulang ke si Iteng. Terus tiba-tiba si Iteng juga pulang, mereka ketemu di rumah, tapi seribu sayang si Iteng udah ketahuan buat ngebunuh 2 orang itu. Polisi datang ke rumahnya, udah ciuman, mereka udah berpisah, belum sempat berhubungan layaknya suami istri, berpisah. Sebelum itu adegan juga ke si bosnya si Aju Kawir ya sama isi Iteng, tiba-tiba dari pantai ada seseorang memakai kostum ninja dari laut, datang gitu aja ke pantai. Pas dibuka topengnya ternyata itu si Jelita. Dia tiba-tiba ngebunuh bos Aju Kawir sama si Iteng itu. Tamat lah kan. Bingung kan, waduh ini apa nih. Ternyata sebenarnya petunjuk paling utama yaitu kalau Jelita ngomong, dengerin. Itu petunjuk yang paling utamanya. Ternyata ternyata laki-laki, anak kecil yang dimaksud itu Aju Kawir. Jadi waktu itu Aju Kawir dipaksa. Pas dia ketahuan ditangkap sama si Codet, dia dipaksa buat berhubungan sama si Rona Merah. Dipaksa tuh, maka dari itu dia trauma.
burungnya itu trauma buat berdiri lagi. Trauma gara-gara waktu kecil dia dipaksa buat berhubungan. Terus pas si Iteng datang ke rumah Rona Merah yang udah hancur itu, dia bawa sesajen kan. Pas si Iteng masuk ke rumah Rona Merah, sesajen itu dimakan sama Jelita. Katanya Jelita itu dia paham maksud dari tujuan Iteng itu. Pas dia makan sesajen itu, dia paham tujuan Iteng tuh dia pengen laki-lakinya kembali lah, dia pengen ya sama diangkat lah, tolong diangkat burungnya tuh bisa berdiri lagi gitu. Si Jelita ngejalanin permintaan itu, dia datang ke Ajo Kawir sampai akhirnya kan terbukti burungnya akhirnya bisa berdiri gitu, burungnya bisa ngaceng lagi. Si Ajo Kawir tuh ternyata memang trauma dari masa kecil gitu. Dan ya sebenarnya masih banyak hal yang harus bisa dipertanyakan, tapi ya seperti dendam, rindu harus dibayar tuntas. Seperti film, kita hanya bisa beropini gitu. Dan mungkin kalau gue baca novelnya, gue bakal bisa dapetin semua jawabannya gitu. Tapi secara keseluruhan gue senang banget nonton film ini. Asik, sumpah asik. Dan kaget aja tiba-tiba di ujung film, loh. Kok jadi berubah genre gini, mistis sumpah. Mistis, serem. Tapi nggak jump scare, tapi seremnya tuh dari musik yang dipakai, shot yang diambil, wah gila sih itu. Dan twist, menurut gue ini twist banget, nggak ketebak gitu, twist banget lah, gue suka. Ya asik lah. Kalau ada waktu silakan tonton. Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas. Sekian yang udah mau dengar cuap-cuap dari Silakmen pada kali ini. Terima kasih semuanya. Semoga teman-teman sehat terus, diberikan kesehatan selalu. Gua Lakmen pamit undur diri dan dadah.